Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudin Jiranin dengan NIM G11200649 dari Sistem Informasi Pagi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ke-4, yaitu membuat rencana anggaran biaya atau RAB pada matkul Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada mengenai kos atau biaya, secara garis besar terdapat dua macam kos atau biaya, yaitu yang pertama resource cost, yaitu biaya sumber daya. Yang kedua fixed cost atau biaya tetap. Nah, dalam perhitungan resource cost ini dilakukan secara otomatis, berbeda dengan fixed cost itu dilakukan secara manual. Dengan demikian, RAB proyek secara keseluruhan di samping perhitungan resource cost secara otomatis perlu ditambahkan unsur fixed cost yang dibuat secara manual. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui untuk mengatur dalam RAB. Yang pertama, kita membuat cost table. Untuk memulainya, ikuti langkah-langkah, yaitu dengan membuka file tugas UTS yang kemarin itu terdapat di recent project ini. Pada bagian kiri atas, atau kalian bisa memilih di Open Other Project. Nah, akan muncul tampilan halaman lembar kerja UTS MPSI. Selanjutnya kita akan mengisikan resource sheet-nya. Kita pilih menu view, kita klik resource sheet, kita isikan menurut di modul tersebut. Dan untuk mandor itu standar rate-nya 300.000, dan overtime rate-nya juga 300.000. Untuk pekerja itu 300.000. Overtime rate-nya juga 300.000. Untuk tukang batu itu 450.000. Karena di modul itu Bapak Angga Buana menggunakan pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3, tukang batu 1, 2, 3, tukang kayu 1, 2, 3. Jadi kan di sini saya hanya salah satu doang. Jadi untuk standar rate dan overtime rate-nya saya menambahkan dari jumlah semua resource NIM tersebut. Untuk pasir itu 240.000. Untuk semen itu 35.000. Untuk kaca itu 90.000. Untuk pipa itu 135.000. Untuk kloset itu 1.250.000.
tukeran itu 20.000, untuk tukang listrik itu 100.000, untuk mas unitnya 100, untuk bolam itu 60.000, untuk neon 80.000. Lalu setelah pengisian data resources pada bagian standar rate overtime rate, kita akan memilih menu view, terus tables, kita pilih cost. Dan di sini kan muncul, atau kalian bisa semisal di sini kita memilih salah satu standar rate overtime rate yang terbesar di modulnya. Semisal untuk pekerja itu kan paling besar 125.000. Coba kita hitung 125.000. Lalu untuk tukang batu 150.000. Lalu untuk mandor itu 300.000. Tukang kayu itu paling besar 150.000. Oke, kita pilih menu view, kita pilih tables lalu cost. Setelah kita klik cost tadi, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut, yaitu ini tampilan tabel cost saat posisi resource sheet. Setelahnya kita ubah posisi yang semua resource sheet menjadi Gantt chart. Ini kita klik Gantt chart. Ini posisi tampilan tabel cost di Gantt chart. Lalu kita klik tanda
ini. Jadi munculnya hanya di main task-nya saja. Setelah itu kita simpan menggunakan save as. Kita simpan dengan nama RAB strip 1. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu fixed cost dan cost per use. Fixed cost ini digunakan untuk memasukkan cost atau biaya yang perhitungnya telah dilakukan secara manual terlebih dahulu tanpa menggunakan Microsoft Project. Fixed cost diisi dengan biaya yang telah melalui perhitungan dan negosiasi yang tepat. Di samping itu, fixed cost bisa digunakan untuk menghitung biaya-biaya lain yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke dalam resource cost. Cara pembayaran fixed cost lebih banyak menggunakan sistem pembayaran start, di samping sistem pembayaran end. Pada fixed cost tidak ada sistem pembayaran pro-rate. Cost per use adalah biaya yang dikeluarkan untuk resource yang sistem kerjanya bertahap. Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu start, end, dan pro-rate. Yang untuk ketiga yaitu pengendalian biaya proyek. Kita klik resource sheet-nya terlebih dahulu. Nah, ini tampilan resource sheet pada file project RAB1. Kita akan mengubah cara pembayaran dari beberapa resource name yang ada menjadi start, misalkan tukang listrik. Misalkan tukang listrik Bohlan dan Neon. Cara pertama yaitu tadi double klik pada kolom baris tukang listrik sehingga akan muncul kotak dialog resource information ini. Atau untuk cara kedua yaitu klik kanan pada tukang listrik, pada baris tukang listrik pilih information, lalu pilih cost. Nah, ini tampilan pada klik kanan information. Adapun nah, ini tampilan yang untuk yang pertama tadi itu tampilan klik kanan information, dan ini adalah tampilan resource information cost. Atau kita bisa menggunakan cara ketiga yaitu pilih salah satu item yang ada di kolom accrue di baris resource name tukang listrik. Nah, itu kita pilih start. Lalu Bohlam kita ganti start juga. Ini Neon start juga. Untuk base kita menggunakan standar saja. Kita menggunakan standar. Nah, ini merupakan hasil tampilan perubahan cara pembayaran.
Untuk selanjutnya yaitu cost per resource. Untuk mengetahui biaya per masing-masing sumber daya atau cost per resource untuk setiap tasknya dengan cara kita pilih menu view, lalu kita pilih task use seperti di layar yang ditampilkan. Ini tampilan letak hasil task use. Misalkan kita ubah dari view ke tabel lalu cost. Nah, di sini akan muncul tampilan hasil task use dengan view tabel cost. Lalu selanjutnya yaitu cost per task. Untuk mengetahui biaya per pekerjaan atau cost per task untuk sumber daya tertentu, caranya kita pilih menu view, ini sudah, lalu kita resource use. Berikut ini hasil tampilan saat diklik resource usage seperti di layar. Lalu silahkan teman-teman klik view tabel, lalu kita pilih cost. Nah, setelah ini tampilan setelah view tabel cost. Setelah diklik misal mandor, ini hasil tampilan cost per task-nya. Sekian dari saya, Yudin Dani. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata dan pelaksanaan praktek, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.